Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bapuama di Toibo TV pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2023. Kali ini saya mau hadirkan sebuah informasi soal Hotel City, hotel yang dimiliki oleh Jam'an Mansur atau Yusuf Mansur. Saudara-saudara, Hotel City di Tangerang itu sesungguhnya awalnya adalah sebuah proyek apartemen Topaz namanya, sebuah apartemen bersubsidi. Apartemen itu dimiliki oleh Pak Haji Sulhan, seorang pengusaha di Tangerang. Nah, untuk memayungi proyek ini, Haji Sulhan beserta keluarganya itu membuat sebuah perusahaan PT Inex Arsindo namanya. Dalam perjalanan proyek itu, satu dan lain hal, Pak Haji Sulhan tidak bisa meneruskan pembangunan apartemen itu. Lalu datanglah Jam'an Nurdin Mansur mengambil alih proyek tersebut. Untuk itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Jam'an. Pertama, Jam'an harus mengambil alih saham PT Inex Arsindo tersebut dari tangan Haji Sulhan dan keluarganya, tentu saja dengan kompensasi yang belakangan diketahui sebesar miliaran rupiah. Kedua, Jam'an juga harus membayar atau meneruskan pembayaran kredit Inex Arsindo kepada sebuah bank pemerintah yang berada di Tangerang. Yang diketahui kredit Inex Arsindo ketika itu ada lebih dari 50 miliar yang harus dibayar oleh Jam'an. Yang berikutnya, Jam'an juga harus mengembalikan uang orang yang sudah terlanjur membeli unit-unit apartemen dan beberapa toko yang berada di lingkungan proyek tersebut. Nah, untuk meneruskan proyek ini dan mengoperasionalkan hotel ini, Jam'an kemudian pada tahun 2013 kita tahu menjual sebuah investasi yang bernama patungan usaha. Lalu ribuan orang mulai mentransfer uang atau menyetorkan uang kepada Jam'an untuk mengikuti investasi tersebut. Saudara-saudara, lebih dari 10 tahun kemudian, Hotel City yang oleh Jam'an disebut sebagai hotel jamaah umroh dan jamaah haji, entah jamaah umroh yang mana, entah jamaah haji yang mana, itu ternyata meninggalkan banyak masalah. Masalah pertama yang sering kita membaca dan melihat di media-media sosial bahwa sudah ada ribuan orang peserta investasi patungan usaha yang uangnya tidak jelas juntrungannya. Sudah ada memang yang dikembalikan oleh Jam'an, sudah ada yang sedang meminta, dan lebih banyak lagi saudara-saudara yang akan meminta kembali uangnya. Ada juga investor yang membawa masalah ini ke pengadilan perdata di Tangerang. Masalah kedua adalah seperti yang ditengarai oleh Pak Zaini Mustafa yang belakangan menjadi penasihat hukumnya Pak Haji Sulhan, itu mengatakan bahwa dia, Zaini Mustafa, menemukan sebuah data di mana data itu menyebutkan bahwa ada pembayaran uang sebesar lebih dari 50 miliar dari PT Feritra Sentosa Internasional atau VSI atau Paytrade ke bank di mana PT Inex Arsindo mempunyai hutang di bank tersebut. Ini juga menurut Zaini Mustafa akan menjadi masalah hukum tersendiri. Masalah ketiga yang mungkin saja akan dihadapi oleh Jam'an dengan Hotel City-nya ini adalah sebuah pertanyaan: sudahkah Jam'an mengembalikan uang orang-orang yang telah membeli unit-unit apartemen dan sejumlah toko yang berada di lingkungan Hotel City tersebut? Ini juga satu waktu nanti jika mereka muncul, maka akan menjadi masalah hukum baru.
Yang keempat, ternyata saudara-saudara, terhadap Haji Sulhan, pemilik proyek pertama, Jam'an juga belum menyelesaikan kewajibannya. Inilah yang kemudian oleh Pak Haji Sulhan meminta Zaini Mustafa sebagai pengacaranya, yang kemudian melayangkan somasi kepada Jam'an Nur Khatib Mansur. Nah, saudara-saudara, apa sesungguhnya hubungan antara Jam'an dengan Haji Sulhan terkait pengambil alihan apartemen Topaz yang kemudian oleh Jam'an disebut Hotel City ini? Ikuti saja perbincangan saya dengan Zaini Mustafa yang saya rekam pada hari Sabtu kemarin tanggal 27 Mei di Cibubur. Demikian saudara-saudara, jika video saya ini dirasakan bermanfaat, saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa yang belum melakukan subscribe, saya minta agar subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini Mustafa. Iya Pak. Pak Zaini, Pak Haji Sulhan memberikan kuasa kepada Pak Zaini kapan itu Pak? Pak Haji Sulhan itu memberikan kuasa kepada saya sudah agak lama sih Pak. Ya. Sudah agak lama itu beliau memberikan kuasa kepada saya tanggal 26 Juli 2022 Pak. 2022 ya Pak? Iya. Kuasa untuk apa Pak? Kuasanya ini untuk mensomasi Pak. Iya, somasi ya. Maksudnya somasi isu Mansur Pak. Ini yang diberikan kuasa kepada saya ini kan berkaitan dengan Hotel City Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah apartemen, Topaz apartemen atau kondotel yang terletak di Jalan Muhammad Toha ke KM 21 Tangerang Pak. Iya, iya. Cuman lebih dikenal dengan Hotel City Pak. Iya, iya. Iya sekarang. Gitu. Kuasa Pak Haji Sulhan ini untuk mensomasi siapa Pak? Kuasa Haji Sulhan ini untuk mensomasi Yusuf Mansur berkaitan dengan jual beli saham ya. PT Inex Arsindo Pak. Perusahaannya Pak Haji Sulhan itu ya Pak? Perusahaan milik Pak Haji Sulhan, istrinya dan dua orang anaknya ya. gitu. Pak Zaini, somasi itu sudah berapa kali dilayangkan? Somasi itu sudah 3 kali saya layangkan. Pertama kapan itu Pak? Jadi somasi pertama ada dokumennya. Ya. Somasi pertama itu saya layangkan itu tanggal 8 Agustus 2022 Pak. Langsung ada jawaban Pak? Kemudian dari somasi itu ada jawaban. Ya. Ada jawaban tertanggal jawabannya itu yang somasi pertama itu dijawab dengan jawaban dari mereka. Jawabannya itu tanggal 12 Agustus 2022. Siapa yang mewakili Yusuf Mansur Pak? Yang mewakili Yusuf Mansur adalah Firman dari Lopemnya Firman and Partner Pak. Iya. Iya. Somasi kedua kapan Pak? Kemudian somasi kedua itu saya layangkan 18 Agustus 2022. Dijawab Pak. Kemudian dijawab oleh mereka itu dengan jawaban 22 Agustus 2022. Somasi terakhir kapan itu Pak? Kemudian somasi ketiga saya layangkan pada 31 Agustus 2022. Ya. Kemudian dijawab dengan jawaban mereka ini tanggal 5 September 2022 Pak. Berarti belum sampai setahun ya Pak somasi Bapak? Belum sampai setahun. Pak, ini dari somasi Pak Zaini ke Yusuf Mansur ini apa Pak? Intinya somasi Pak Haji Sulhan yang melalui saya itu adalah Pak Haji Sulhan meminta kekurangannya Pak. Nah,
peralihan saham, kemudian goodwill berkaitan dengan pengalihan saham tersebut. Pak, jadi yang Pak Haji Sulhan lewat Pak Zeni menagih itu berapa banyak uang, Pak? Itu kan dari saham 90% itu dibeli sebesar 2 miliar rupiah. Dibeli oleh? Dialihkan dengan imbalan 2 miliar rupiah. Ya. Kemudian berkaitan dengan goodwill-nya, itu berkaitan dengan goodwill pengalihan saham itu ada 12 miliar 776 juta. Sehingga jumlah total keseluruhannya itu kan ada 14 miliar 776 juta, Pak. Yang harus dibayar oleh? Yang seharusnya dibayar keseluruhan jumlahnya segitu. Ya. Oleh Yusuf Mansur. Sulhan. Namun Yusuf Mansur ini kan hanya membayar sekitar 11, sekian. Masih ada kurang lebih itu 3 miliar 666 kalau nggak salah. Maksudnya 3 miliar ini yang harus dibayar oleh Yusuf Ya, Mansur, Pak? kekurangannya. Kekurangannya ya, Pak? Ya. Itulah yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur dari mulai 2014 sampai dengan 2002 itu tidak dibayar. Pak Zeni bisa jelaskan kepada kami, Pak, kepada kita semua, sebenarnya kronologis dari perselisihan antara Haji Sulhan, pemilik apartemen dan hotel ini pertama, dengan Yusuf Mansur, dimulai dari tahun 2014 itu seperti apa, Pak? 2013, Pak. 2013 ya, gimana? 2013 Ya. itu berawal dari adanya nota kesepahaman antara Yusuf Mansur dan Haji Sulhan. Ya. Nah, kerjasama ini berkaitan dengan pengelolaan hotel. Iya. Nah, namun di dalam kesepakatan tersebut Yusuf Mansur itu menginginkan untuk mengakuisisi 95% saham dari Haji Sulhan dan istri dan anak-anaknya gitu. Jadi PT itu didirikan oleh Haji Sulhan dan anak-anaknya, Pak? Iya, jadi PT itu kan pemiliknya adalah Haji Sulhan, Iya. kemudian istrinya, kemudian 2 orang anaknya. Iya. Nah, dalam kedudukan PT itu, PT Inek Arsindo itu adalah Haji Sulhan sebagai komisaris utama, kemudian anaknya Haji Sulhan itu sebagai direktur utama, maaf. Ya. Haji Sulhan sebagai direktur utama, kemudian istrinya sebagai komisaris, kemudian salah satu anaknya sebagai direktur. Ya. Kemudian salah satu anaknya lagi hanya sebagai pemegang saham saja begitu. Pak Zeni, yang Pak Zeni tahu, apa yang menyebabkan Haji Sulhan mau mengalihkan saham perusahaan pengelola hotel apartemen itu ke Yusuf Mansur, Pak? Sesuai dengan dokumen kepada saya memang tidak tersirat apa yang menjadi persoalan Haji Sulhan mengalihkan. Iya. Tetapi yang jelas di dalam nota kesepahaman tersebut itu disepakati bahwa Haji Sulhan akan mengalihkan sebenarnya 100% saham, Pak. Iya. 100% kepada saham kepada Yusuf Mansur. Kemudian PT pemilik saham ini adalah namanya PT Inek Arsindo. PT Inek Arsindo ini memiliki aset yang cukup besar, Pak. Iya. Yaitu apartemen, Iya. Topas apartemen atau kondotel, Iya. yang terletak di Jalan Muhammad Toha kilometer 21 Tangerang itu, Iya. atau sekarang lebih dikenal dengan Hotel City. Iya. Nah, di dalam perjanjian itu berkaitan dengan pengalihan saham ini, saham itu akan dibeli dengan harga 2 miliar rupiah. Iya. Kemudian goodwill saham itu 12 miliar 776 juta. Iya. Kemudian Yusuf Mansur mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang perseroan, Pak. Jumlahnya ada 51, hampir 52 lah kurang lebih. 52 miliar. 52 miliar.
Yang 32 itu kepada salah satu bank plat merah di Tangerang. Ya. Kemudian 14 sekian kepada pihak lain. Ya. Kemudian sekiannya lagi itu praoperasional begitu. Ya. Ya. Pak, jadi berarti ketika bangunan ini di tangan Haji Sulhan pertama masih berupa apartemen yang bernama Topaz. Betul, Topaz apartemen atau kondotel. Ya. Ya. Begitu diambil alih oleh Yusuf Mansur baru berubah menjadi Hotel City. Berarti berubah menjadi Hotel City. Pak, berarti harga yang harus dibayar Yusuf Mansur kepada Haji Sulhan berarti sekitar 50 sekian miliar itu, Pak. 50 sekian 5. Jadi ada yang kepada Haji Sulhan sendiri sekitar 14 miliar Ya. 776. Ya. Kemudian membayar hutangnya PT Inek Arsindo itu atau perseroannya sekitar 52-an, Pak. Pak, kewajiban Yusuf Mansur terhadap bank plat merah tadi selesai, Pak? Sesuai dengan dokumen yang ada sama saya, karena itu kan di HT dan HT-nya selesai, berarti selesai. Gitu, Pak. Hanya kewajiban terhadap Haji Sulhan yang belum selesai. Ya, terhadap Haji Sulhan, dan di dalam kesepakatan itu kan masih ada 62 unit apartemen yang sudah terlanjur dijual. Berarti itu juga harus dikembalikan oleh Itu harus dikembalikan. para pemilik 60. Ada 62 unit apartemen, apakah ini sudah lunas atau belum saya nggak tahu. Terus kemudian ada 8 toko, Pak. Itu juga belum tahu sudah lunas atau belum. Belum tahu. Selama ini 62 yang sudah dibayar orang itu ada komplain nggak, Pak? 60 tidak ada komplain. Tidak ada komplain. Jadi ya? 70 pasnya itu, Pak. 70 ya. 62 unit apartemen, kemudian 8 toko, Pak. Jadi ada 70 jumlahnya. 70 semua ya. Belum ada informasi mereka menuntut atau apa gitu ya, Pak? Nah, ini yang saya khawatirkan, apakah itu sudah di buyback atau belum. Ya. Kalau itu sudah di buyback tentu tidak akan terjadi perkara lain. Ya. Tapi ketika itu tidak di buyback, tentu ada pihak lain yang dirugikan sebanyak 70 orang itu begitu. Kita belum dengar ya, Pak, ada yang menggugat. Kita belum dengar itu. Pak, yang mau tanya, Yusuf Mansur membayar kepada bank plat merah tadi yang sekitar 50 sekian miliar itu, apakah itulah uang yang diambil dari patungan usaha yang ketika itu digalakkan untuk Hotel City ini, Pak? Bukan. Jadi uang pembayaran itu sesuai dengan dokumen yang diletak di depan rumah saya. Saya tidak tahu siapa yang memberikan itu. Tahu-tahu sudah berada di depan rumah saya. Ternyata itu adalah dokumen pengeluaran. Dokumen pengeluaran, pembayaran atau perintah dan lain sebagainya. Itu uang itu yang untuk bayar itu adalah uangnya PSI, Pak. Paitren atau Paitren. Berarti Yusuf Mansur menggunakan uang Paitren untuk membayar hutang PT Inek Arsindo ke bank plat merah tadi. Betul. Ini dalam pandangan Pak Z ini salah atau tidak, Pak? Pandangan saya, ketika mereka menghimpun dana untuk keperluan A, ya kan? Terus kemudian dipergunakan untuk keperluan B, itu tentu melanggar ketentuan, Pak. Setidak-tidaknya perbuatan melawan hukum. Atau menggelapkan uang satu perseroan untuk kepentingan yang lain. Dan itu nanti kaitannya karena ini dibelikan Hotel City, dibelikan Hotel City, sehingga kaitannya dengan TPPU. Menurut pandangan saya ada penggelapan dan ada TPPU karena dibelikan tempat lain. Ini menjadi masalah tersendiri ya, Pak? Karena saya dapat profil dari PT PSI itu. PT PSI itu kan tidak bergerak di bidang perhotelan. Paitren maksudnya. Sementara yang dibelikan berkaitan dengan pihak kehotelan. Dan sekarang kenyataannya bahwa karyawan saya yang bekerja di Paitren tidak dibayar. Artinya uang dari Paitren atau PSI itu dialihkan ke tempat lain sehingga kewajiban dari PSI atau Paitren tidak bisa membayar begitu. Termasuk uang yang dikumpulkan dari patungan usaha itu ternyata bukan untuk menyelesaikan masalah Hotel City ya, Pak? Tidak. Jadi sesuai dengan patungan usaha yang dihimpun itu
Jadi pemegang sahamnya yang terakhir PT Inexindo ini yang terakhir Ya, itu hanya Yusuf Mansur dan PSI. gitu ya Pak. Ya, hanya 2 orang begitu. Hanya 2 pihak. Pak Jenny ini kan somasinya kan udah hampir setahun ini Pak. Ya. Kenapa juga belum digugat? Jadi begini, sesuai dengan somasi itu intinya kami menagih, klien saya menagih kekurangan, Ya. namun dari pihak Yusuf Mansur mengatakan dengan tegas menolak untuk membayar karena katanya mereka sudah lunas begitu. Iya. Nah, kemudian kenapa ini tidak digugat? Sebenarnya Belum digugat. belum digugat. Ya. Sebenarnya draft itu 100% sudah selesai, Pak. Draft gugatannya Pak. Ya, draft gugatannya ini sudah selesai dan jauh hari sebelumnya sudah saya sampaikan kepada klien saya, Pak Haji Sulhan dan keluarganya. Ya. Cuman Pak Haji Sulhan mungkin begini Pak, Ya. mungkin agak ada kesulitan keuangan mungkin Pak, Gitu ya. perkiraan saya. Ya. Karena ini tergugatnya kan cukup banyak Pak. Siapa Jadi- saja yang Pak jadi gugat Pak? Jadi karena tergugatnya cukup banyak sehingga sekumnya juga cukup besar. Ini pihaknya kan ada pihak dalam gugatan itu ada semuanya ada 19 Pak. Banyak benar Pak. Ya 19 itu penggugatnya 4, Haji Sulhan, kemudian istrinya Haji Sulhan, kemudian 2 orang anaknya Haji Sulhan Sebagai penggugat. sebagai penggugat. Yang digugat. Kemudian yang saya gugat itu berkaitan dengan yang saya gugat adalah tergugat pertama adalah Yusuf Mansur. Tergugat pertama karena kan nota kesepahamannya berkaitan dengan Yusuf Mansur. Ya. Kemudian tergugat keduanya adalah Siti Maimunah. Istrinya Yusuf Mansur. Siti Maimunah itu. Kalau alamatnya ini sama mungkin istrinya. Ya. Kemudian tergugat 3 Jody Broto Suseno. Ya. Kemudian Sebentar, Pak. Siti ya. Maimunah sebagai apa Pak? Siti Maimunah itu sebagai direktur Dari PT Inex dari Arsindo. PT Inek Arsindo saat ini. Saat ini Pak. Ya, sementara Yusuf Mansur itu sebagai direktur utama Dari Inex. dari Inek Arsindo Saat ini Pak. saat ini. Jody Broto Suseno. Jody Broto Suseno sebagai komisaris utama. Saat ini ya Pak. Ya, Jody Broto Suseno sebagai komisaris utama, kemudian Siti Haryani Nur Utami ini sama dengan Jody Broto Suseno alamatnya Ya. itu sebagai tergugat 4. Ya. Kemudian PT Peritra Sentosa Internasional itu sebagai tergugat 5. Paitren. Paitren, betul. Ya. Nah, kenapa ini saya gugat? Karena ada sangkut pautnya dengan Peritra, dengan Inex. PT Inek Arsindo saat ini. Apa sangkutannya Pak? Yusuf Mansur sebagai orang yang membuat kesepakatan awal. Ya. Ya. Kemudian Siti Maimunah sebagai direktur. Ya. Kemudian Jody Broto Suseno sebagai komisaris. Ya. Kemudian Siti Haryani Nur Utami sebagai komisaris. Ya. Ya. Kemudian PT Peritra Sentosa Internasional atau PSI atau biasa disebut Paitren Ya. itu sebagai sebagian pemegang saham. Ya, begitu. Itu 4 orang. 4 orang ini sebagai lima pihak ini sebagai tergugat, Pak. Sedangkan yang lain Kemudian ada 9 orang, 9 pihak Ya. itu sebagai turut tergugat. Nah, Siapa itu, Pak? kalau ini ada dari kepemerintahan, kemudian notaris, Ya. kemudian bank plat merah itu. Oh gitu ya Pak. Gitu. Tapi belum saya sebutkan namanya. Kalau tergugatnya saya sebutkan namanya, turutnya nanti saja gitu. Iya. Pak, jadi ini belum jelas kapan mau didaftarkan gugatannya Pak. Saya tinggal tunggu perintah dari klien, Pak. Gitu ya. Ya, kalau kliennya memerintahkan, Pak, digugat, saya daftarkan. Karena ini sudah 100% selesai, Pak. Dan saya pengennya cepat, secepat-cepatnya, Pak. Alat bukti yang Pak Jenny kumpulkan berapa banyak Pak? Alat bukti yang saya kumpulkan ada 31. 31 ya. 31 alat bukti. Yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan PT Inek Arsindo, kemudian yang memiliki aset, Pak, memiliki aset
waktu itu Topaz Apartemen atau Kondotel, kemudian saat ini dikenal dengan Hotel City Tangerang. Ya. Berkaitan dengan ini, maka saya meminta atau menghimbau kepada baik itu perorangan ataupun lembaga perseroan untuk tidak melakukan transaksi terhadap berkaitan dengan asetnya PT Inex Arsindo ini, Pak, Hotel City ini. Ya. Karena ini masih tersangkut dalam suatu perkara yang kapan saja bisa kami daftarkan. Gitu ya. Sehingga kalau nanti ada transaksi dengan berkaitan dengan ini, bisa saja nanti menyangkut suatu sengketa. Gitu ya, Pak. Iya, masih dalam sengketa karena belum lunas. Yusuf Mansur ini belum lunas. Ya. Kalau di YouTube mereka kan punya hotel sudah lunas dan lain sebagainya, tapi fakta hukumnya belum lunas, Pak. Pak, kita kembali ke depan sebentar. Apa alasan Yusuf Mansur dalam jawaban somasi Pak Jenny itu yang mengatakan bahwa dia sudah membayar lunas kepada Haji Sulhan? Jadi begini, Ya. jawaban mereka ini karena sudah ada peralihan saham 95%, Pak. Ya. 95% itu dari Haji Sulhan dan anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian ada saham lagi, si Haji Sulhan ini kan diberi goodwill saham 5% yang diatasnamakan saudaranya Haji Sulhan juga sudah dialihkan kepada Yusuf Mansur. Sehingga menurut mereka ini semua sudah lunas dibayar. Oh. Padahal pada saat transaksi jual beli antara Yusuf Mansur dan anak-anaknya Haji Sulhan ini Ya. itu tidak dibayar dengan uang, Pak. Tapi hanya di-cover dengan pengakuan hutang Yusuf Mansur, ya. Yusuf Mansur mengakui bahwa mereka punya hutang terhadap Haji Sulhan sebesar 14.776 juta rupiah itu. Jadi hanya sebuah pengakuan hutang ya, Pak? Jadi hanya sebuah pengakuan hutang. Perlu diketahui bahwa yang namanya jual beli, jual beli itu kan ada kewajiban si penjual, ada kewajiban si pembeli, Pak. Ya. Nah, kalau kewajiban si pembeli adalah membayar sejumlah harga yang disepakati. Ya. Nah, menurut Profesor Subekti, pembayaran itu dalam bentuk apa? Pembayaran itu menurut Profesor Subekti adalah dalam bentuk uang, Pak. Ya. Sementara kalau ini di-cover kan bentuknya bukan uang, Pak. Iya kan? Iya. Artinya belum ada apalagi saat ini ada beberapa dokumen yang itu belum bayar kan begitu. Iya. Nah, kemudian kewajiban dari si penjual adalah menyerahkan barang dan menanggung cacat-cacat yang tersembunyi. Haji Sulhan sudah menyerahkan barangnya, sudah menanggung cacat yang tersembunyi, Pak, di sana. Dan mereka Yusuf Mansur hanya memberikan sebuah pengakuan hutang aja, Pak. Inilah yang saya sampaikan kepada klien saya, ini sip untuk digugat. Gitu ya, Pak? Iya. Siap, Pak. Iya. Nah, sekarang tinggal kesiapan Haji Sulhan aja untuk. Tinggal kesiapan Haji Sulhan, ini yang perlu ini dari finansial aja, Pak. Mudah-mudahan Haji Sulhan nanti rezekinya dilancarkan dan segera ini digugat, atau mungkin ada netizen yang baik hati memberikan donatur kepada Haji Sulhan untuk gugat, Pak. Gitu ya, Pak? Iya. Oke, nanti kita sama-sama dengarkan. Ini kan sudah saya pelajarin semua. Dokumen sudah saya kumpulkan semua, Pak, ini. Iya. Ini dokumennya sudah saya kumpulkan semua, tinggal daftar aja, Pak. Gitu ya, Pak? Iya. Tinggal daftar, kemudian nanti 1 minggu kemudian dapat nomor, 1 bulan kemudian dapat panggilan, kita perang gitu. Di mana daftar gugatannya, Pak? Di Tangerang, Pak. Karena sudah ada pilihan Pengadilan Negeri Tangerang. Karena di dalam beberapa perjanjian itu sudah ada pilihan hukum antara Haji Sulhan dan Yusuf Mansur. Oke. Iya. Pak Jenny, terima kasih banyak waktunya. Kita Sama-sama, lihat Pak. perkembangan berikutnya, Pak. Baik, baik.